Di sini metode SQ3R, di mana metode SQ3R adalah strategi membaca yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Model ini dikembangkan oleh Francis Pleasant Robinson dan terdiri dari 5 langkah. Ada survei, question, with, recite, dan review. Di sini ada langkah-langkah model SQ3R, yang dimana yang pertama itu survei. Survei di sini bertujuan untuk mendapatkan gambaran untuk umum tentang isi bacaan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu bacalah judul atau subjudul dan paragraf pertama dan terakhir dari setiap bagian. Yang kedua ada perhatikan gambar atau grafik serta tabel, dan terakhir yaitu dapatkan gambaran umum tentang isi bacaan tersebut. Dan yang kedua itu ada question, di mana itu pertanyaan. Di sini tujuan dari question yaitu untuk mengubah bacaan menjadi pertanyaan yang ingin dijawab. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ajukan pertanyaan tentang isi bacaan tersebut. Yang kedua, apa yang ingin saya pelajari dari setiap teks ini. Dan yang ketiga itu apa ide-ide utama dalam teks itu dan bagaimana informasi ini relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Baik. Dan yang ketiga yaitu read atau membaca, di mana tujuan read itu membaca ini membaca secara aktif dan kritis untuk menjawab pertanyaan. Adapun juga langkah-langkahnya yaitu bacalah teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, catat kata-kata kunci, ide utama, dan informasi penting lainnya. Dan yang ketiga yaitu gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata yang mungkin tidak dikenal atau kurang dipahami. Baik. Ya, dan di sini juga ada yang keempat yaitu recite atau mengulang. Di mana tujuan dari recite ini yaitu memperkuat pemahaman dengan mengutarakan kembali isi bacaan. Langkah-langkahnya pula yaitu yang pertama tutup buku dan baca dijelaskan isi bacaan dengan kata-kata kita sendiri. Dan yang kedua itu catat poin-poin yang penting yang mungkin kita ingat. Dan yang ketiga itu buat ringkasan atau kata pikiran untuk memvisualisasikan. Dan terakhir yaitu hubungkan antara ide dalam bacaan. Yang kelima itu atau yang terakhir dalam model SQ3R ini yaitu review atau meninjau, di mana tujuan dari review ini atau meninjau ataupun juga mengulas yaitu memperkuat ingatan dan memastikan pemahaman menyeluruh. Langkah-langkahnya pula yaitu tinjau kembali catatan dan ringkasan kita. Yang kedua yaitu pikirkan tentang apa yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang kita sudah miliki. Ya, di sini juga kita akan mengetahui apa itu manfaat dari model SQ3 ini dalam keterampilan membaca. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman isi bacaan, dan yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan mengingat informasi tentang isi bacaan itu, dan yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan informasi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir kritis. Di sini juga ada tips menerapkan model SQ3 ini dalam keterampilan membaca, yaitu ada pilih plat 4 yang tenang dan bebas gangguan untuk membaca. Juga siapkan alat tulis untuk mencatat dan membuat garis bawah pada bacaan-bacaan yang mungkin saja menurut kita itu penting. Yang ketiga itu ada atur waktu membaca yang efektif. Ada juga jangan terburu-buru saat membaca. Yaitu ada juga di mana gunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tidak dikenal. Yang selanjutnya itu ada istirahatlah sejenak jika merasa lelah atau bosan dengan
kegiatan itu. Yang terakhir yaitu berlatihlah secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Adapun studi kasus dalam metode SQ3R ini yaitu terbelakang di mana seorang siswa kelas 10 SMA yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang dibaca dari buku teks. Dia merasa proses pembacaannya lambat dan tidak efektif, sehingga dia sulit untuk mengingat informasi penting. Oleh karena itu, dia ingin mencoba metode SQ3R ini, di mana untuk meningkatkan keterampilan membacanya. Dalam penerapan metode SQ3R dalam studi kasus, penggunaan metode SQ3R ini yang pertama survei. Survei di sini anak SMA tadi yang kelas 10 itu memulai dengan membaca judul, subjudul, dan paragraf pertama dan terakhir dari bab yang ingin dia pelajari. Dia juga memperhatikan gambar, grafik, dan tabel yang ada dalam tersebut. Hal ini membantunya untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi bab tersebut. Dalam studi kasus juga untuk penerapan question atau bertanya dilakukan untuk mengajukan pertanyaan tentang isi bab tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu seperti apa yang ingin saya pelajari dari bab ini, apa ide-ide utama dalam bab ini, dan bagaimana informasi ini relevan dengan saya atau si peneliti tersebut dalam studi kasus metode SQ3R ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu untuk menemukan informasi penting yang perlu dia pelajari. Dalam penerapan dalam studi kasus untuk read atau yaitu membaca bab tersebut dengan cermat dan teliti. Dia mencatat kata-kata kunci, ide-ide utama dan informasi penting lainnya. Dia juga menggunakan kamus untuk mencari arti kata-kata yang tidak ia mengerti. Ada juga di sini recite atau meninjau, di mana dalam penerapan untuk metode SQ3R untuk recite atau meninjau yaitu setelah selesai membaca, menutup buku dan dia mencoba menjelaskan isi bab tersebut dengan kata-katanya sendiri. Dia juga mencatat poin-poin penting yang dia ingat, membuat peta pikiran untuk memvisualisasikan hubungan antar ide dalam bab tersebut. Penerapan review atau meninjau juga di sini meninjau kembali catatan dan peta pikirannya. Dia memikirkan tentang yang telah dia pelajari dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dia miliki. Di sini juga ada hasil, di mana hasil setelah menerapkan metode SQ3R, dia merasakan bahwa dia lebih mudah memahami materi pelajaran yang ia baca dari buku teks. Dia juga merasa bahwa dia dapat mengingat informasi penting dengan lebih baik. Dia merasa lebih percaya diri dalam membaca dan belajar karena sudah menerapkan metode-metode SQ3R itu. Pembahasan di sini dari studi kasus tadi, gimana studi kasus ini menunjukkan bahwa metode SQ3R ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca. Metode ini juga membantu siswa untuk fokus pada informasi penting atau memahami isi bacaan dengan lebih baik dan mengingat informasi dengan lebih mudah. Kesimpulan dari metode SQ3R ini dalam keterampilan membaca yaitu adalah strategi membaca yang dapat digunakan oleh siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca mereka. Metode ini juga mudah diterapkan dan dapat digunakan untuk membaca berbagai jenis teks.